itulah Tuhan yang Maha Esa. Islam menarik namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana caranya kita menyembah Allah dengan sebenarnya Allah, bukan Allah kawi. Tahu Allah kawi, amen? Ngeten. Jikalau saya benci terhadap seseorang disebabkan orang tersebut tidak bisa membaca Quran, berarti Quran iku yang kusembah. Jikalau saya membenci seseorang yang tidak sholat, berarti sholat itulah yang kusembah. Namanya ngaji babakan ati nggih ngeluh, ya rada bingung, ya. Tapi mboten bagi jenengan yang sudah mengerti inti di dalam Al-Quran, yaitu ani'budullaha wastanibut tauhid, pasti mboten bingung. Jikalau saya membenci salah satu di antara beberapa menantu saya dikarenakan miskin, maka kekayaan itulah yang kusembah. Berarti menantuku sing sugih, sing loman, ikut tak kata benci. Berarti saya masih menyembah Allah kawe, yaitu kekayaan. Jikalau aku suka pada seseorang wanita sebab cantiknya, maka wanita itulah yang kusembah. Kecantikan itulah yang yaitu Allah kawe. Jikalau mohon maaf, estu mohon maaf, jikalau aku membenci panjenengan sebab jenengan tidak menghormati saya, maka kehormatan itulah yang kusembah. Berarti kulo nyembah Allah kawe. Jikalau hati saya mendongkol, benci disebabkan, mohon maaf, tanaman saya kebanjiran, akhirnya mohon maaf loh ya, mohon maaf, akhirnya rugi, maka saya berarti masih menyembah Allah kawe. Mana keberhasilan itu? Ini nanti akan kita urai di dalam surah Al-A'raf ayat 188. Al-A'raf 188. Tapi izinkanlah kami akan membuka dasar sebelum ayat tersebut, surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna, lan yekti ngutus tenan sapa ingsun Allah, fi kulli ummatin, ing dalem saben-saben umat. Ngutus sinten? Rasulan, ing siji utusan. Berarti cara bahasa syariat umat pada saat ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti yang dimaksud rasulan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tergantung kita mengambilnya arti rasulan itu yang dari sisi syariah atau sisi hakikat.
Kalau miturut sisi hakikat melihat dari kalimat fi kulli ummatin, umat niki macam-macam. Ada umat Jawa, ada umat Madura, Bugis, Dayak, macam-macam lah. Itu termasuk umat. Allah akan mengutus utusannya di dalam setiap umat untuk menyerukan apa? Rupane anik budulloha. Berupa apa niki? Anik budu dawuh sapa Rasul tadi, do nyembao sira kabeh Allaha ing Gusti Allah, wastanibu lan do ngedono sira kabeh at-tauhuta ing pira-pira berhala. Niki kalau kita berbahasa syariat, mulai umatnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jelas namanya Allah bagi umat muslim. Allah. Cuman bukan Allah nama yang harus disembah, tapi bukan Allah, bukan hidup sifat yang disembah, tapi mohon maaf, mausuf yang disebut sebagai Tuhan yang Maha Esa adalah, kalau ngomong Esa, sesuatu yang tidak ada yang lain. Bisanya ke Esa ahadiyahkan seluruh selain Allah. Artinya ya apa? Gini Pak, jenengan kalih kula niki sebagai makhluk siapapun termasuk Nabi dan Rasul, makhluk asal muasale kan boten wonten. Kita makhluk asal muasal tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang ada. Leres mboten? Iki cara ilmu enteng-entengan wonten. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, ilmu yang paling enteng. Asal kita tidak ada, adanya sebab diadakan yang ada. Akhirnya nafsu diperintahkan Allah untuk uji terhadap kita lewat nafsu menggorok atau memaksa jenengan iki supaya merasa ada, supaya merasa ada, supaya yakin kalau sifat ada itu pada diriku. Ngaten iku nafsu. Sebab jikalau manusia sudah kejebak di dalam sifat ada, sifat wajib ada, mesti ngaku-ngaku Pak, mesti ngaku-ngaku. Aku isok ngene, isok ngunu, aku merasa bisa memiliki ini, bisa memiliki itu. Kalau hati sudah jatuh pada takhalli, ini yang disebut takhalli, maka inilah Pak yang disebut orang yang zalim pada dirinya. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Hei kaumku, Rasul itu, sesungguhnya kau telah melakukan satu perbuatan, yaitu penzaliman. Zalim pada siapa? Pada diri sendiri, dengan bentuk ngaku. Akhirnya kok muncullah sifat celak kita, riak, pamer. Aku nyun sewu, termasuk hasud. Orang nggak ingin orang
suka pada orang yang berhasil, gak suka. Yang berhasil saya saja, lainnya jangan berhasil. Hasud. Yun sewu Pak. Iblis itu ya mboten takut terhadap orang ahli ibadah. Al-ubad. Mboten takut balas. Sholat kait maghrib sampai subuh bantau wino oleh wiritan tekul wis tah. Moco nyun sewu, moco wirid apa ndah gak ngerti kula. Mungkin saking akeh ijazah ya. Dalail khairat wis apa manakib apa sampai di total iku tutuk subuh lagi mari oleh wiritan. Wiritan ben ndang oleh langsung uang dinar emas dari Allah. Bar maghrib sampai tekan subuh maca surat Al-Ikhlas. Masya Allah 10.000 Pak. Pantau weno. Iblis juga wedi, blas gak takut orang yang seperti itu. Iblis juga gak takut orang yang ahli maca Quran, belas gak takut. Sampe nek ndelok film-film ana wong maca Quran, lah ana film iblis kepanasan ngene-ngene ya dibujuki kan. Nggih. Mboten wedi belas. Iblis pun tidak takut orang yang punya karomah yang bagaimanapun nggak takut. Sebab iblis wis tahu ngono kuwi. Sebelum Azazil yang nantinya disebut iblis dikeluarkan Allah dari surga sudah tahu, pernah ngalami seperti itu. Nggih kalah Pak ibadah sampean kali kula kali Azazil. Dia lo paling alim di antara malaikat. Ahli ibadah. Wah, mboten nutut lah. Kiai sapa sing iso sedina sewengi iku sujud. Enggak tumun, ngaten nggih. Kaya apa alim sampean kali kula. Sik luweh alim yang namanya Azazil. Tapi hanya sebab satu, mereka itu dicampakkan Allah dari surga ke dunia karena sifat takabur, sifat luweh apik katimbang wong liya. Iku jenenge sombong. Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Lo jelas. Tatkala Allah menyuruh terhadap seluruh malaikat fasajadu untuk sujud nang Adam, semua mak geredek sujud illa iblis. Ai Azazil, namanya Azazil. Ditanya oleh Allah, Azazil, apa yang menjadikan kau terhalang untuk tidak mau melaksanakan perintahku berupa sujud kepada Adam? Sederhana Pak, jape logika. Nek cara sekarang itu gak salah iblis, logika. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Heta Gusti, apik pundi? Api dengan lemah tanah. Akal kan jawab Pak, mesti luwih bagus api. Sederhana. Artinya ayat itu karena si Azazil dalam hatinya merasa lebih apik katimbang Nabi Adam, itulah akhirnya iblis Azazil nggak mau sujud. Padahal bukan sujud, kepatuhannya datang Gusti Allah. Ngen sewu. Orang yang ahli ibadah yang bagaimana yang tidak ditakuti iblis? Orang yang ahli maca Quran yang bagaimana yang tidak ditakuti iblis?
Orang yang alim bagaimana? Yang iblis sama sekali tidak takut. Orang yang belum bisa menyembah Allah yang sebenar-benarnya. Titik. Ringkes, orang yang belum mencapai makrifat pada Allah. Siapapun kita, jikalau belum sampai mencapai kemakrifatan pada Allah, untuk mencapai makrifat pada Allah ada harga mati, harus kembali ke asal. Asal kita tidak ada. Artinya idfin wujudaka fi ardil khumul. Wajib jenengan ini mematikan keakuan jenengan dalam segala aspek apapun. Aspek sholat, aspek ngaji, aspek melakukan apapun. Rasa keakuan diri sebagai makhluk harus kita pendem, harus kita fanakan, harus kita kubur di dalam bumi humul, di dalam bumi kefanaan. Qur'ane Al-Baqarah 54. Faktulu anfusakum, patenono keakuanmu. Ngoten. Nyuwun sewu. Ini hanya bisa dilakukan ketika hati ini sudah bisa menerima dinul haq, ajaran tentang ilmu tauhid, baru ngerti piye carane untuk memfanakan diri. Sebab niki harga mati kita nafi, melakukan nafi pemfanaan diri, kembali ke asal. Kalau sudah kembali ke asal, maka disitulah yang nyata, yang wujud hanyalah Allah, yang gul maksud esa tadi. Kita sudah nggak ada. Berarti yang disebut Allah adalah yang esa. Kul katakan Muhammad, huwallahu ahad. Utawi jenenge Allah iku sebetulnya yang memiliki adalah ahad, esa. Esa itu tidak ada yang lain. Berarti hati Anda sudah tidak ada Anda, tidak ada selain mausufnya hidup, urip iku, nggak ada. Lah, inilah yang disebut ahad, itu seperti itu. Inilah yang dimaksud Allah. Allah sungguh telah mengutus satu utusannya di setiap umat untuk menyerukan anikbudullaha wastanibut tauhid. Ya niki, untuk supaya tidak menyembah terhadap selain Tuhan yang hak pun. Berarti tatkala aku mencintai si A karena cantiknya, karena ilmunya, karena kekayaannya, karena apapun, berarti kita telah menuhankan Tuhan yang KW. Bahkan ini langsung disematkan terhadap baginda Rasul. Kita kembali kepada surat Al-A'raf 188. Allah dawuh, kul, katakan Muhammad, napa sing kula katakan niki, la amliku li nafsi naf'an wala dhurran illa ma syaa Allah. Rasulullah dawuh ngeten, la amliku, sungguh saya tidak memiliki naf'an, perkara yang bisa memanfaati dirimu, wala dhurran, dan tidak bisa memberikan bahaya pada dirimu. La amliku, ora bisa nekaaki sapa ingsun, memiliki li nafsi maring awakku iki naf'an ing perkara manfaat, wala dhurran, perkara bahaya. Ini dikate Rasul ngakoni, Pak, aku iki ora iso apa-apa lho, intine ngoten. Saya ini tidak bisa apa-apa.
Lah bisanya apa-apa seakan-akan. Lah ini bahasa seakan-akan. Illa masya Allah. Kecuali Allah ngersakno. Sehingga apa yang kusampaikan sebagai petunjuk itu seakan-akan dari saya, tapi asli ini songko Gusti iku karepe jenengan dikongkon nyembah madhep menyang urip sing nguasai Rasulullah, bukan Rasulullah Muhammad makhluk. Ngoten lho karepe. Memang abot Pak nyampe niki resikone memang siap untuk dijotosi orang tapi tetap saya sampaikan, saya sampaikan karena sudah siap saya dibenci oleh seluruh umat manusia. Lebih baik saya dibenci seluruh umat manusia daripada saya menolak perintah Allah. Titik. Berarti harga mati bagi saya. Apalagi untuk tahun 2005 ini sungguh berat Pak saya. Makanya saya mohon pada jenengan, waktu itu saya lebih fokus untuk menulis Al-Quran. Bukan Al-Quran yang maknanya itu diselewengkan dalam tafsir loh. Saya akan menulis makna Al-Quran itu asli sebelum dunia ini diciptakan, sebelum jenengan kagungan umah atau pondok. Dalam hati sampean ono gambaran, gambar biaya, gambar apa ya, kok omah model ya apa. Hati sampean ada angen-angen, oh kotak wis, oh wajik wis, oh gini. Akhirnya digambarlah arsitektur tulisan. Lah, gambaran arsitektur secara tulisan ini itu timbul dari gambaran di hati. Inilah maksud saya yang akan kami tulis, dan ini yang beliau katakan sebagai Al-Quranul Qadim. Memang nggak boleh ditulis menjeruh, tapi dikongkon nulis terus piye. Resiko ini mengkinggih luwih bahaya, tapi tetap akan saya lakukan daripada aku dilaknat Allah. Lebih baik aku dilaknat seluruh umat manusia. Rasulullah ketika sudah menerima wahyu Al-Quran jebret, beliau sampaikan, terus parane tunggu tiba Rasulullah seda dah gitu. Akhirnya diteruskan khalifah diteruskan tabi'ina sholihin sampai detik ini mekaten. Artinya apapun yang Rasulullah hadapi di depannya, tetap resiko seberat apapun beliau hadapi, resiko apapun beliau hadapi. Kalau saya Pak, alah kewecil, dibenci atau dihina, Rasulullah lebih besar tambahan. Pun iki maksude ayat ini, la amliku li nafsi naf'a wala dzarran illa ma syaa Allah. Apapun yang terjadi yang ada pada diri Rasulullah Muhammad itu aslinya dari Allah, bukan dari makhluk. Muhammad ibnu Abdillah bukan. Banyak yang menyelewengkan wahyu Allah, jenengan dipaksa untuk meyakini datangnya dari seorang makhluk, bukan dari Allah.
Ada maksud apa itu kok seperti itu? Nafsu membikin seperti itu supaya hati sampai memujanya, memujinya, imannya iku kepada Allah kawe. Wisa. Berarti siapapun kita tatkala memuja, memuji terhadap selain Allah, dan atau kita menghadap, memuja, memuji pada makhluk, berarti kita termasuk orang yang menyembah pada Allah kawe. Ya sudah. Wong Rasulullah sendiri ya kok mengarahkan supaya kita itu tidak menyembah pada makhluk. Ini Rasulullah sendiri. Lah kok ono yang mengatakan hormati anak cucunya, termasuk aku cucunya. Kalau tidak, kau tidak akan dapat syafaat. Lah wonten ta ngaten niku? Wonten Pak neng medsos. Nek mbah-mbah iki mboten nyekel HP, nyekele ungkal ae. Ya mboten semerang. Niki zaman now, zaman arek muda-muda, nom-nom niki pun paham nih. Di medsos itu Pak, ada seseorang yang ngaku-ngaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Mbuh bener, buka secara nasab, wallahu alam. Iku ngomong nek jenengan boten ngurmati, boten muja, boten muji, sampeyan gak dapat sapangat, gak disapangati. Nek jenengan menghormat, memuja, memuji, pada akhirnya endingnya dunia sampean, kekayaan sampean dikuras, jenengan ikhlas, sapangat Pak amen. Katanya mereka. Nyun sewu, jangankan yang nyun sewu ya, yang tidak benar sebagai cucu, yang benar aja nggak boleh mengatakan seperti itu. Lawang Rasulullah sendiri sudah katakan dalam Al-Quran, aku iki ora bisa nekakno manfaat dan mudarat kecuali illa masya Allah, kecuali Allah ngersakake. Walaupun Allah ngersakake bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, itu artinya bukan asli dari Kanjeng Nabi, itu seolah-olah aslinya dari Gusti Allah. Nek atine menungso gak ono tauhide, gak percaya Pak. Nek itu dari Allah. Kalau hatinya itu ada tauhidnya, keilmuan tauhidnya, keesaan pada Allah, dengan ayat ini pasti percaya. Oke, kita lanjut. Walau kuntu lamuno ono sapa ingsun Muhammad iku a'lamu, duweni pengerten, ngerti menyang apa al-ghaiba ing perkara ghaib, mongko lastakthartu, mongko yepti bakal ngakehake sapa ingsun Muhammad minal khairi, saking kebagusan. Rasulullah iku asline makhluk iku siapapun tidak punya pengetahuan tentang ghaib, baik ghaib makhluk ataupun lebih-lebih ghaib Allah. Lah terus yang disebut orang makrifat iku, lah ngeten nggih, iku kan kon memandang orangnya, kamu tanya pada beliaunya, dia nggak pernah ngaku kalau dia itu a'lamul ghaibah, tidak akan pernah. Asli wali iku gak pernah ngaku-ngaku wali, boten. Bagaimana mungkin kita seseorang disebut orang lain sebagai amal arif, wong kita itu fana? Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Mungkinkah Pak? Boten mungkin.
Justru yang bisa melihat yang ada adalah yang ada sendiri. Inilah pemahaman makrifat itu di situ. Bukan hamba iso ndelok wujude Gusti Allah kotak apa bunder. Mboten. Wong niku gawedhe. Lengene niku kaya adirai. Niku Gusti Allah fitness. Bukan niku. Rasulullah dawuh, apabila saya ada diri saya itu sifat a'lam, sifat ilmu tentang keghaiban, mongko saya akan menjadikan dunia ini bagus semuanya, perbanyak. Wa ma masaniya asu, tidak akan muncul perkara jelek. Tapi nyatanya ada api, ya juga ada jelek, bahkan banyak jeleknya timbang apinya. Ya, iki maksudnya Pak. Jikalau Allah berkehendak terhadap beliau Muhammad membawa syafaat, membawa hidayah, itu karena hamba yang dikehendaki jenengan. Tapi jenengan jangan pernah mempunyai anggapan datangnya hidayah itu dari seorang rasul sampai wajib hati beriman datangnya dari Allah. Sebab rasul itu ya makhluk, jenengan makhluk, nggak bisa berbuat apa-apa. Kata sniki lho, bundi niki rokok ambek korean mboten saged. Korean iso nyumet rokok dhewe mboten saged. Harus ada pihak ketiga. Ketika dikorek nih jenengan delok koreke mesti ngomong, oh korean bisa memberikan manfaat, wujudnya bisa nyumet rok. Coba sama nek delok pihak ketiganya, siapa Pak yang bisa aweh manfaat? Allah dah. Allah. Misalnya saya, ya saya. Coba lihatlah Allah di dalam segala aspek apapun. Itulah yang Allah asli. Empun ningali Allah kawi. Lah, tatkala jenengan hati jenengan ada iman langsung ke ahad urip yang menggerakkan seluruh alam, berarti jenengan ini sudah ketemu Allah asli. Tapi tatkala hati jenengan masih ada iman geraknya makhluk sebab makhluk itu sendiri, berarti kita masih menyembah Allah kawi. In ana saat temene aku, kata Rasul, iku illa nadhirun, kecuali hanyalah memberikan peringatan kepada siapa? Mereka yang tidak beriman. Wabashirun, aku hanyalah sebagai alat Allah untuk memberikan kabar baik terhadap siapa? Liqaumi yu'minun, terhadap mereka yang beriman. Umpama Korean niku ngomong, endi sih Korean iki mang? Oh, ono kene. Ngomong ngeten Pak Korean. Aku iki sebagai alat dari klason untuk nyumet rokok. Aku ya alat toh. Korean ngomong, aku iki cuman alat kanggo klason untuk nyumet rokok. Kok aku gak dikorek klason? Ya gak iso. Aku iki muncul api iso nyumet. Niki lho Pak, setiap rasul itu pasti akan diperintah Allah untuk menyampaikan tentang tauhid. Ayo sing sepuh-sepuh sampean rasakno zaman jenengan. Wedi para sepuh itu nyampe niki. Wedi sebabnya diancam Pak, diintimidasi. Dzalika dhalalatun, itu ajaranmu sesat.
Wis mesti ngoten. Makanya dipilih meneng mawon dinggo dhewe, bahkan pada golongannya ojo kondo lah ngoten nggih. Estu sampai dia nek sampai awakmu wani kondo umurmu dikurangi. Lho kula ngalami dhewe iki kan. Tiba iku mung meden-medeni. Saking kondisine belum memungkinkan. Lah sak mangke sekarang blak-blakan wis. Blak-blakan, monggo. Sampai no terhadap siapapun, monggo. Lanjut, kembali kita pada surat An-Nahl. Jikalau Rasulullah itu sudah menyampaikan kewajibannya, yaitu berupa anikbudullaha wajtanibut tauhid, isi materi ilmu supaya tidak menyembah makhluk, biar menyembah Allah yang sebenarnya. Faminhum, setelah itu disampaikan, faminhum mongko iku setengah saking makhluk umat, man utawi ana wong hada kang aweh hidayah, hada kang gelem nrimo hidayah, hada kang aweh hidayah ing man mang sapa Allahu Allah sebabe siman tadi purun nrimo. Tapi wa minhum lan iku setengah saking golongan umat itu man utawi ana wong hakot kang bersikekeh alaihi ngatasi man opo kekehe abdolala ing dalem kesesatane. Artine Pak tetep gak gelem nrimo ayat ani'budullaha wajtanibut tauhid. Niki lho intine Quran niku ada di sini 30 juz iku. Anikbudullaha wajtanibut tauhid. Pun intinya wonten mriki Quran. Setiap rasul iku intinya menyampaikan wahyu Allah itu di sini. Sembahlah Allah. Iki bahasa Islam Allah. Maksudnya Allah yaiku ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Bukan Allah nama, bukan Allah sifat, bukan Allah dat, tapi Allah ana. Intine wonten mriki. Ana iku ingsun. Nek sampeyan sudah fana keakuan makhluk dalam diri jenengan, muncul keakuan Allah. Innani anallah. Ini intinya wonten mriku. Bisanya muncul itu, jadilah petani yang benar. Tuh kok langsung jadi petani yang benar ya apa sih? Ngeten. Di mana ada petani yang benar, berarti ada petani yang tidak benar. Petani yang benar ketika menanam jagung, dincupnane lemah, Pak. Cukule bakal baik. Berarti ada petani yang nggak benar, nandur jagung diuncal-uncal no. Nang kedoan nih kalau belum cukul Pak, dintekno tikus, dintekno doro, dintekno apa? Mengapa harus dipendam? Itu maksudnya faktulu anfusakum. Putuso atimu hubungan dengan makhluk. Pendemen yang namanya keakuan makhluk dalam dirimu itu dalam bumi kefanaan. Ini berarti jenengan harus wa inna ilaihi rajiun, kembali ke asal jenengan. Beliau sebab jagung iku nek sampean pendem menyang lemah,
tukule mesti api sesuai dengan teorinya. Jikalau keakuan jenengan fanakno, dengan sendirinya akan muncul akune Allah sing beraktivitas, sing berkuasa. Sumber segala sumber itu datangnya akunya Allah. Makanya dalam Al-Quran kita diajarkan tauhid 4. La ilaha illallah, ilah huwa, ilah anta, ilah ana. Entah, habis sudah. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat pun lengkap. Mutu qoblal maut. Laku matilah, matikanlah keakuanmu sebelum datangnya satu kematian. Sebab jikalau tidak lekas kau lakukan min qabli ayyatiyakumul adzab, maka summalatun sorun, tidak akan pernah mendapatkan cahaya ruhaniyah ini. Inilah Pak yang kusebut ruh ketika tinggalkan jasmani masuk ke alam barzah iku boten terang, gelap gulita. Jawabannya di mana? Dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Walladzina kafaru auliya'uhumut tauhid. Mereka yang ketika saat di dunia itu menyembah tauhid, menyembah Allah kawe, nyun sewu, yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Endingnya kita itu, hati itu, rohaniah itu masuk dalam kegelapan. Ya sudah, percaya gak percaya dudu urusane klason, beres. Tapi bagi mereka wa minhum man hadallah, mengapa Allah memberikan petunjuk terhadap mereka? Karena mereka mau menerima. Mengapa mereka menyesatkan? Mengapa Allah menyesatkan terhadap mereka, membiarkan tersesat? Karena mereka tidak mau menerima. Sami'na wa asoina. Makanya ditekakno setiap utusan itu supaya besok di hari yaumil hisab Gusti Allah mboten didaulat, nggak dibantah, ngono lho, nggak dibantah. Buktine wis utus aku nyampe no, cuman awakmu ae sing epok-epok kopoken. Ngerti kopoken nggih? Jadi gue samina wa asoina, kasare kang kopoken. Lah terus bahasa kopoken liyane napa? Edok-edok gak krungu ngono. Ya wis, edok-edok gak krungu. Engko nek iku diomongno edok-edok gak krungu. Terus apa? Mulih nggawa medhongkol sing dicimang babe bab taek, gak manfaat blas. Duduk nggon umum kok dijekno bab masalah ilmu hati. Nyun sewu Pak, ngaji sak setahu saya niku sing kula dhewe tuwek-tuwek tok. Walaupun umum tuwek-tuwek ngono. Paling enggak umur 30, 40, 50, bahkan 70. Masa iki durung wayahe. Terus wayahe kapan? Nek wis bar ngono. Sebetulnya maksudnya nafsiku ngerti Allah iku ngene lho. Mengapa jenengan ditunda-tunda? Belum waktunya. Iku supaya jenengan terus mengabdi terhadap makhluk tadi. Sehingga coba jenengan matur kula medal nggih ndugi kumpulan jenengan kula tak ngaji ilmu tauhid, mesti murtad kamu, mesti diancam ngono. Nggak percaya ngomong nang gurumu sing ngejekno babakan ilmu dohir, melu babakan guru apa jenenge sesata, murtad aku metu teko kene. Terus aku takok, sing tanggung jawab sapa? Tatkala ruh sampean iki le ngadepi idza jaa ajaluhum, walaupun kami
pernah ngomong nanti aku sing nulung dan lain sebagainya. Pret, dibujui, sampean dibujui. Malakum dzarraw wala naf'an. Makhluk siapapun tidak akan pernah bisa menolong pada makhluk orang lain. Bagaimana bisa menolong orang lain? Wong menolong dirinya sendiri juga nggak bisa kok katanya nolong orang. Artinya pertolongan itu datang hanya datangnya dari Allah semata. Gak percaya? Iso korean nulungi nanggone rokok. Wong dheweke ngorek dhewe gak nulungi gak iso kok. Mau nulungi nyumet rokok. Ngomong, rek korean, ayo ngurup awakmu. Ya pancet Inilah makhluk. Kurang kuat hujahnya dalil hadis sahih yang Rasulullah katakan la haula wala quwata illa billah. Kurang kuat Qur'ane. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Masih kurang kuat. Walillahil masyriq wal maghrib. Jagat wetan sampai jagat kulon semuanya yang berkuasa yang memiliki cuman Allah. Ya coba. Sik kurang kuat. Ya tak turu ae wis. Nyun sewu. Mengapa di sini dalam surah An-Nahl ya ayat 36 Allah memunculkan wahyu menungso golongannya loro, siji nrimo hidayah, siji menolak. Inilah Pak, biar dunya sondok rame. Ya gak sepi. Coba nek kau wape kongen bertauhid, awapi kabeh nang Gusti Allah. Sepi. Gitu. Sepi. Ora ono wong nyambut gawe. Ya ora ono wong apa. Sopo masjid kabeh. Yun sewu. Memang ini sunatullah. Dan semua itu akan dikembalikan kepada Allah. Pada asal kita. Cuman sebelumnya kan sudah dikasih tahu sama Allah. Gue nek milih golongan kanan jadinya begini besok. Kepingin kalau kamu milih golongan kiri jadinya besok seperti ini. Apakah sama golongan orang buta dan tidak buta? Jelas nggak sama Pak. Antara orang buta dan orang yang tidak buta pada Allah jelas tidak sama. Dalam ibadah apapun orang yang hatinya sudah tidak buta pasti dia akan menyembah dengan sebenar-benarnya pada Allah. Tapi bagi kita yang mata hati kita buta nggak bisa sama dengan beliau-beliau yang sudah hatinya tidak buta pada Allah. Fandur mongko ningalono sira, lihatlah kamu sekalian kaifakana akibatul mukadzibin, bagaimana ending akhirnya orang-orang yang mendustakan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, yang nggak percaya. Endingnya bagaimana? Lihatan saja. Wis gak usah adoh-adoh secara fisik, secara ruhaniah. Coba Pak jenengan, inilah yang tidak ditakuti iblis di sini. Alimo kaya apa kita, nyun sewu, soheo kaya apa kita baca Al-Quran, ahli ibadah kaya apa kita sebagai manusia, jikalau hati kita masih mengaku kalau itu hak milik kita, maka itulah pasti kita akan merasa lebih baik daripada orang lain. Dan itulah golongan sinten? Ajazil sejati ini. Lah disitulah letak iblis nggak takut itu di situ. Siapa yang orang paling ditakuti iblis? Di dalam surah Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah. Hamba yang bagaimana? Minhum iku setengah saking ibad al-mukhlasinnya,
hamba yang dipilih. Siapa yang hamba yang dipilih? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 18. Merekalah yang ketika mendengarkan ajaran Rasulullah, khususnya di jalur tauhid, dia tidak hanya beriman tapi dia mengamalkan dengan baik. Dalam rangka apa? Nafi isbat, dalam rangka meninggalkan tauhid untuk menuju Allah yang sebenarnya. Inilah hamba yang ditakuti oleh iblis. Sekalipun dia nggak bisa membaca Quran, mohon maaf, sekalipun dia tidak alim, maca Quran niku bletotan, Pak. Bismillah niku mboten fasih. Besemeleh. Tapi hatinya selalu berzikir pada Allah. Sekalipun dia orang yang tidak punya apa-apa alias miskin, di tengah masyarakat dianggap sebagai orang yang paling asor, tapi dia ditakuti oleh iblis. Siapa mereka? Yang menurut surat Al-Hijr 40 dijawab surat Yunus 6263, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Niki pun merekalah para kekasih Allah. Siapa mereka? Tandane amanu, tidak hanya percaya apa yang beliau Rasulullah sampaikan jalur dinut tauhid ini, tapi juga wakanu yattaqun, mereka mengamalkannya. Ilmu, amal, istiqomah, itulah disebut takwa. Dengan begitu maka la khaufun alaihim walahum yahzanun, hati beliau-beliau itu tidak mudah muncul rasa khawatir, rasa gelisah terhadap apapun yang Allah hadapkan, karena dia tidak melihat yang dihadapkan tapi melihat yang menghadapkan dengan cara zikron kathiron. Sejatine zikir apa? Sadar ngerasa yen sedaya perkara apa wae iku selalu dilimputi wujude Allah, sehingga perkara apa wae seakan-akan bisa bergerak, geraknya ternyata digerakkan dening Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya Allah sing asli ini loh, Allah yang tidak mitasi alias asli ini loh. Wong Jawa nyipati urip, Qur'ane laisa kamislihi syai'un. Allah yang kawe sing jenengan terko wujud, yang seakan-akan wujud ikulah kawe. Tergantung. Lewat ayat ini Allah menyampaikan sembahlah, nyun sewu, yang disebut Allah iku aku, ojo kok sembah sak liyane aku. Anik butullaha wastanibut tauhid, iku maksudnya sembahan aku, ojo jangan kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Artinya aku sing muncul dalam hati jenengan, jangan taholi tapi tajali, jangan makhluk tapi Allah. Aku nih Allah, dan itu akan muncul apabila aku nih makhluk sampai pendem, sampai kepingin muncul jagung tadi dengan benar, pendemen bijinya tadi, nanti kan jugul bagus, woe tambah ukeh daripada wiji wau. Ngoten bon, namung niku cuman yang terpenting untuk masuk di tahun 2025, kula tangklet dateng jenengan jamaah teng mriki,
berhubung Gresik niku namung setunggal, gitu. Tetap saya adakan. Tetap saya adakan. Nggih. Walaupun saya sibuk menulis kitab awal, kitab tsani, karena memang Gresik ini rutinan cuman satu, tetap saya adakan. Yang kedua, jenengan ngundang untuk acara apapun di 2025, selama saya belum selesai menulis kitab, tidak saya terima. Ngoten nggih? Ngapunten. Misalnya jenengan duwe acara Walimatul Arus, tolong mohon maaf, bukannya saya nggak mau, tolong biar saya lekas cepat selesai dulu menulis ini dan ini untuk jenengan. Mengkising kitab awal itu Pak, dasaran dari mulai sing sampean kenal Mbah Yai Syarif Pasuruan sampai Gresik ya tak dadekno sitok, mungkin jenengan lebih mudah paham, mungkin lebih mudah paham dengan bahasa Quran dan bahasa Indonesia. Sing ngerti Quran yo cek maca Qurane, sing gak ngerti Quran cek maca Indonesianya. Kalau jenengan, kalau berhubung saya nggak bisa bahasa Madura, yo mboten saged saya nulis bahasa Madura. Terserah sampean translate, teman-teman Madura ditranslate bahasa Madura silahkan, yang penting bagaimana umat paham. Kitab tsani, kitab akhir, nanti ini tidak semua bisa menerima, kecuali jenengan yang sudah hatinya itu wajahidu fi sabilihi, sudah melepaskan keakuan diri dikarenakan sudah membawa wasilah tali langsung roh datang Allah, baru berhak untuk bisa menerima. Ini nanti sebab kitab akhir ini nanti ini mohon maaf tidak semua harus bisa mendapatkan. Yang pertama aja dulu, itu dipelajari terus dijalankan kholwatnya, baru di situ nanti Anda terima. Mekaten nggih. Pun kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu tepangaken nami kula Triyono dugi Jombang, Gus. Nyuwun sewu, Gus. Ingkang badhe kula tangletaken ingkang sepindhah. Pakai niki mohon Pak, pakai niki. Niku sampean banting. Oh. Halo, nuwun sewu Gus, ingkang sepindhah badhe kula tangletaken menika bab manah menika ingkang raosaken remen mawon Gus. Menika termasuk zikir napa mboten nggih Gus? Niku ingkang sepindhah, ingkang kaping kalihipun bab niku beat karomah menika Gus. Kula siyen nggih sampun tumut beat karomah, nggih sampun siam, sampun kula lampahi. Mantun ngoten suatu ketika niku pun diniati tilem dalu mungkin saged tangi ngoten Gus. Mantun ngoten malah mboten tangi Gus. Akhiripun malih mboten nglampahi ngantos sak mangkin niki Gus. Raose kok
Seingkang sekecot tilem mawon ngoten Gus. Niku terus pundi Gus lajengipun. Niku mawon Bos, matur suwun ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kami hanya senang terhadap ajaran ini tapi tidak mau lakukan, apakah itu termasuk mboten ngoten nggih? Apabila hatiku senang, apakah itu termasuk zikir? Lah ngoten nggih. Lah ya lihat-lihat Pak, senengi sampean iki ndugi pundi? Sebab kadang-kadang ngomong seneng iku kadang-kadang tujuan kita hasil iku ya seneng. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, yang disebut hati yang senang, senang yang hakiki adalah ketika saat jenengan bertemu Allah. Jikalau senangnya sampai itu karena bertemu Allah, maka leres, itulah namanya zikir. Zikir yang sebenarnya itu adalah zikir yang ketika saat hati sampai sadar dan menyadari bahwasanya segala apapun yang timbul dan muncul pada diri kita sebagai makhluk bersumber dari Allah, terus hati sampai niku seneng, maka itulah zikir. Bukan sing di umet-umet war ini kalau Pak tahu ngelampai sampean nggih. Ya men sampean wonten toriko ya tahu. Sama jatah berapa ratus ribu, 20.000 wis daumet no. Apakah itu yang disebut zikir? Al-Ahzab 4142 Allah katakan tentang zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Nah niki, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, berzikirlah kau pada Tuhanmu, berzikirlah pada Allah. Zikir yang mana? Dijelaskan uzkuru itu kan kalimah amar, fi'il amar, perintah untuk berzikir, untuk ingat pada Allah. Wujudnya mana? Dikron kelawan zikir, sejati nih zikir, sak temen-temen nih zikir kathiron turkang akeh. Mana yang disebut sebagai dikron kathiron? Sejati nih zikir yang bisa bertemu dirimu pada Allah ruhaniyah ini. Jawabannya Pak, dikron kathiron sejati nih zikir itu di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 256. Tapi fungsinya tok. Fungsinya tok. Apa fungsinya di situ? Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa betul-betul zikir yang sebenarnya zikir, maka dia akan tinggalkan tauhid. Wa may yakfur, dan barang siapa tinggalkan bitaghut, yakfur bitaghut, ninggalkan tauhid makhluk dalam hatimu, yang dimaksud memfanakan, maka wayu mimbillah, Anda akan bertemu Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Inilah tali ruhaniyahmu pada Allah yang tidak boleh kau lepas. Zikir itu pundi sejatine zikir, ternyata dijawab dalam surah Al-Anbiya 87 dan surah Al-Anbiya 25. 87 Allah katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya ketika hatimu sudah merasa Allah itu dekat Pak, karena jenengan tadi kan sadar segala apapun
tindakan yang terjadi pada diri kita kan sumbernya dari Allah, dan Allah hidup baik di dalam dan di luar diri jenengan. Jenengan iki sih merasa Allah itu dekat. Dengan begitu maka Anda pasti akan menyesal dan bertobat dan sadar selama ini bentuk kita melalaikan pada Allah. Kita ngaku kita, ternyata kita ngaku zalim pada Allah. Setelah ini diteruskan, akhirnya terjawablah wasilah itu, tali langsung hubungan pada jenengan, dzikir sirul asr itulah akhirnya ketemu di akhir kesimpulan surat Al-Anbiya ayat 25, la ilaha illa ana. Tengriku muncullah ana ingsun Allah di dalam diri panjenengan. Pak, jikalau senenge sebab teko bokong semok, berarti ku seneng sing menipu. Ilang semoke kari bokonge, berarti kari bokong trepes lah, ngoten nggih. Nah, wis gak seneng. Maksudnya bokong semok ning Quran iku hubbus sahawah, kesenangan terhadap hawa nafsu, yaitu kemewahan dunia hati, bukan jasmani. Itulah yang disebut bokong semok. Tapi jikalau seneng sampai karena kesadaran bahwasanya segala apa tumindak pada diri jenengan itu sebetulnya Allah, maka betul itulah kesenangan yang abadi, itulah kesenangan yang tidak menipu panjenengan. Terus yang nomor 2 terkait beat karomah. Oke, jenengan gak usah gelisah. Walaupun jenengan keturun sekarang enak turune, sampean harus simpulno sing nurokno sapa. Jenengan ketika ngelakoni wirid iku sing wiridne ya sapa, ngoten mawon. Sampean gak usah bingung-bingung. Apapun yang jenengan lakukan baik di mata manusia, mesti ada yang gak suka. Ngapain itu kita pikirin? Jalan aja terus. Sebab siapapun kita, melakukan sebaik apapun kita, menurut pandangan orang lain atau pandangan Allah, pasti ada orang yang tidak suka. Ngapain terus jenengan pikirin? Nggak usah dipikirin, lanjut aja mekaten. Nggih, monggo menawi tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, malam ini saya tidak bertanya, tetapi saya meminta, khususnya saya, untuk baiat sirul asrar kersane saged sambung dumateng aku. Nggih menika aku ingkang dimaksud Allah kang urip. Sampun nggih, kula nggih nderek pengurus diiyakan untuk berbaiat malam hari ini. Monggo pengurus memperbolehkan, monggo kula live, ora ya ora, ngoten. Sebab
saya hanya tinggal 2 Sabtuan untuk membaiat di pondok. Sabtu ini dengan Sabtu depan. Masuk 2025 saya sudah tidak untuk membaiat lagi. Jikalau pengurus Al-Fakir malam hari ini mengiyakan, nggih saya nderek mawon mekaten. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin saya mimpi, Gus. Yang pertama, mimpi di alam gelap cuma hanya ada bintang. Yang kedua, mimpi di pinggir pantai ada Guson, bapak saya, tapi tidak ada wujudnya. Terus 3 hari beberapa bulan kemarin itu saya seperti tidak merasakan apa-apa, hambar. Sudah, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini kunopo? Lah ngoten ta? Nggih. Ngeten, Pak. Mimpi pertama melihat pantai, ada saya, tapi nggak ada wujudnya. Pas dengan apa yang Allah sampaikan ayat malam hari ini, surat Al-A'raf ayat 188. Sebetulnya, Pak, yang mendidik, memberikan petunjuk ilmu untuk laku untuk ketemu Allah, Allah sendiri. Allah sendiri. Saya ini sama dengan jenengan, tak punya sifat wujud, sama. Jikalau dalam hati jenengan menerka, ada terkaan, penyangka kalau saya bisa mendidik, itu omong kosong. Iman yang seperti ini harus diluruskan. Sebab kalau tidak, iman jenengan pasti akan, mohon maaf, apa? Bengkok arah. Ujung-ujungnya jenengan mesti pujaannya terhadap makhluk, pujine terhadap makhluk. Dua Sabtu kemarin saya katakan, jikalau umat ini yang sudah dididik Allah tentang keimanan yang benar, pujian yang benar, penyembahan yang benar, tentang al-haq, kok ya sih pujian nang makhluk hati lo ya, mending aku muda, tahu muda ya, mending aku telanjang. Sebab aku nek pakaian koyok ngini terus serban kok dadi puja jenengan muja-muja, berarti sama halnya saya itu mengkufurkan orang. Buat apa? Mending gak kelamben. Kados teman saya, mana itu Tulungagung tah Blitar itu, yang satu pondok tambak beras, ngajine gak pakai kelambi. Enak sarungan tok ngoten, rambut dawa ngono. Wah, iki cocok iki. Tapi mengapa saya didesain oleh Allah dengan gaya seperti ini? Bukan untuk menipu,
Karena memang kondisi umat. Sebab umumnya umat ini masih bersikukuh. Kebanyakan itu tidak mau menoleh pembangunan rohaniyah, tapi hanya sibuk pembangunan jasmania. Tapi tetap pasti Allah sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Makanya sampai jenengan tak ancam toh 2 minggu yang lalu, mungkin hari Sabtu, kalau pujaan atimu kok yo nanggone makhluk klason, mending klason muda cek gak ono sing mujo. Hatimu harus lurus tegak pada urip, bukan pada makhluk. Rasulullah sendiri Allah nyuruh mengatakan kul, iki sifatnya perintah. Muhammad ibnu Abdillah diperintahkan Allah mengatakan la amliku li nafsi naf'aw wala dharon. Aku ini nggak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Loh, wis jelas toh. Ini kok si umat kupingi si kopok si ukeh. Ya wis mbuh karo aku. Lu wis tewegas lho ngene iki. Berarti ayat ini membelajarkan terhadap kita bahwa Rasul itu tidak ngaku segala apa yang muncul, syafaat segala yang muncul, hidayah, petunjuk itu datangnya tidak dari beliau tapi dari akunya Allah. Innaka sak temeni sira Muhammad iku la tahdi, ora bakal bisa aweh petunjuk sira Muhammad man ing wong ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai, sekalipun orang dekatmu, apalagi orang jauhmu. Yang dekat aja nggak bisa kok, apalagi yang jauh. Dekat itu berarti ahli bait, anak, istri, ahli bait. Termasuk wakilah orang dekat itu sahabat. Apalagi yang jauh, wong dekat itu nggak bisa kok. Muhammad karena makhluk. Terus siapa yang memberikan petunjuk? Walakinnallaha, lan tetapine utawi Gusti Allah iku yahdi, kang bisa aweh petunjuk sapa Allah man ing wong yasa'u, kang ngersakake sapa Allah ing man. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah terhadap hamba yang Allah kehendaki. Berarti Muhammad mang seakan-akan asli ini berarti dari Allah. Sama iman sampai jatuhnya kalau pada makhluk mukhlason, mending aku rausah ngaji sarono berpakaian yang pantes, mending aku muda. Ya ngoten iki lah pujaan seseorang biar tidak keliru. Mengapa saya berani mengambil kesimpulan seperti ini? Sudah saya alami, Pak. Orang itu tidak akan memuja pada diri kita kalau kita gila. Ada? Orang muja orang gila? Wis gak dikerubung wong, masalah ora ono madune. Oleh dikerubung sebab ada madune. Nabi Ayub, mengapa beliau tidak mau sembuh-sembuh dari penyakitnya? Ada di situ alasannya. Bahkan diasingkan oleh kaum satu tempat dengan alasan biar penyakitnya tidak menular. Seneng tambahan. Justru Pak nyun sewu wakilah dan ceritaake sete
kaki iku dijak dikir ambek Nabi Ayub nang Allah. Seneng. Dadi nek satikate metu gak ditokno dilebokno maneh. Intine beliau dengan sakit itulah mudah dia berzikir. Dengan sakit itulah beliau malah mudah berzikir. Dikucilkan, Pak. Oh, enak. Berarti maksud daripada tidak wujud itu menunjukkan bahwasanya klason la yanfa'u wala yadurru. Asline ora iso apa-apa. Asline semua itu dari Allah. Terus nopo sing kula banggakno? Lah wong gak duwe apa? Loh, inilah Pak golongan sampean kali kula kalau sudah duduk hati di wilayah iman ihsan seperti itu bighairi hisab. Jenengan wis gak dihitung karena nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, apanya yang dihitung? Oleh dihisab Allah iku sebab ngaku. Nah itu persoalannya. Siapa yang tidak ngaku-ngaku? Hanya ala inna aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah itu intine jangan melihat alime wong, jangan keliru, ketipu kita. Jangan melihat bajunya serba wah, kelintu, keliru. Kekasih Allah itu tidak dipandang dari alimnya, tersohornya, pengikutnya banyak, karomahnya, tutuk sundul langit. Bukan itu, Pak. Kekasih Allah itu. Kekasih Allah itu dilihat dari hatinya selalu berzikir. Wujud dikiri dohir, segala apa keputusan Allah yang disebut takdir, beliau iku sami'na wa ata'na sandika dawuh mekaten. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangaken nami kula Nur Hasan saking Cerme Gresik. Kula badhe curhat, Gus. Nggih. Ngeten kula niki kan saderenge nggih ngaos tauhid kan ngoten. Lah enten pengawasan tauhid niku ternyata kula nggih alhamdulillah pun disir pun dibeat. Ya. Kula ngawali nderekaken ngaos Agus niku enten ngantuk Malang riyin. Nah niku akhire kula niki memahami napa sing jenengan aturaken secara zahir ngoten. Dadi akhire kok enten tingkatan siluwe dhuwur enten saderenge kula sing angsali ngoten lho. Lah niku kan enten nggih macam-macam zikir, nggih macam-macam makom niku wau. Alhamdulillah ngapunten kula nggih ngoten niku nggih mboten istilah iki mboten saged disuwun utawa dijaluk niku kan ngoten. Lah alhamdulillah niku ngeten kula saged angsal hidayah saking Gusti Allah ngaos niki niku lah makom-makom niku saged ditorikohaken ngoten lho. Ah kula niki ngapunten proses niku napa saged kula laksanakaken istilahnya kula awali dengan istilah nek jenengan matur niku kholwat. Kholwat niku kan nggih ngapunten nggih jenengan kan matur ya kok oleh dijaluk ya kan. Nah, terus pundi dhewek niki saged angsali ridho lan ikhlase oleh nglakoni kholwat niku wau.
Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa qala Syekh Ibnu Athaillah fi kitabil hikam, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Tekane anugerah dari Allah memang benar, gak bisa diminta. Alasan Allah mendatangkan anugerah, dan anugerah itu khusus bagi orang-orang yang mukhlasin ini. Jenengan ati saged nampa ajaran tauhid ini anugerah. Anugerah. Apa sebabnya Allah kasih anugerah? Jenengan masuk sami'na wa ata'na. Dan Allah tidak mutus anugerah itu. Pasti Allah jenjangkan, ada mata rantai anugerah lagi. Apa? Dikersake jenengan iki lelampah ilmu udah mancep, anugerah. Lalu amal praktek yang disebut kholwat itu anugerah. Kholwatnya ini tidak harus di tempat di mana kita tinggalkan seluruh secara jasmaniah hubungan dengan manusia atau makhluk. Enggak. Tetapi kholwat ini bisa dilakukan hanya secara rohaniah ketika saat jasmania ini berkolaborasi, berinteraksi, campur dengan urusan dunia sakit. Karena apa? Karena Allah tidak hanya di tempat sepi, tapi juga di tempat ramai. Itulah sistem yang Allah ajarkan. Jadilah kau sebagai ikan yang hidup di tengah air asin, berada di laut. Tiap hari saat selalu badannya campur dengan air garam, tapi anehnya dagingnya tidak terasa asin. Sing pelaut wonten mriki. Pelawak akeh. Pelaut. Yang tahu itu pelaut. Saya juga praktek nih. Mengapa saya suatu saat dulu itu kok harus mancing tidak hanya di kolam biasa. Dulu Pak, sebelum ngaji sini, saya sering di Cermis sini. Ril sepur, habis ril sepur, terus kanane wonten kolam pancing. Kula mboten ngertos waktu niku. Kadung deleh pancing setik niku nggih. Di situ ikan merah-merah itu sumbro. Nyun sewu, dalu jam 12 bengi kerentek budal Pak kula. Padahal gunung ditutup. Kula izin, Pak, kula mancing. Kula tuturno KTP kula gini. Nggih diangsali. Ya bayar kula. Wis nek kadung kaya ngono, wis ora ngerti bojo, ora ngerti anak. Sik seneng-senenge. Pada saat itu, mohon maaf, kula dereng dadi kepala desa. Dereng. Jadi cara kula ngaji mboten tiap hari ning njaba mboten, kula tisik fokus ngaji ning pondok. Ngajine hanya hari Senin Kamis kalau nggak salah dulu itu. Wis ngoten jam pinten budal Pak sepeda motor. Nate pulang iku sekitar jam 3 pagi. Ning kedol dicegat polisi. Nggih, cegat polisi digeledah kerambah kula sanjang kula ndugi mancing.
Wong potongan kula mboten saged. Potongan mboten duwe SIM, ya ketilang, Pak. Ketilang. Cuman diureh-ureh sing jenenge iwak iku. Lho Pak, kok diureh-ureh? Be ono sabune ngono. Ayo dioleh-oleh. Kula nggih manut mawon. Akhire kula dibeto teng Polsek Nguilen niku lho, Polsek napa niku? Cermian niku. Beto teng mriku. Nggih pun kula nggih manut mawon, salah kula. Gak duwe SIM. Kula nggih gayane arek nom, Pak. Kula Mojokerto nek sidang ning Gresik ya kadowan lah, Pak. Kula titip mawon. Ngerti nggih? Titip mawon, nanti kula titip jenengan sing sidang. Biayai pinten, Pak? Ngoten. Nggih, ati kula kuasakan. Sidangi kula kuasakan terhadap beliaunya, akhirnya diambilkan. Terus diparing ke kula. Loh. Terus tidak cukup sampai di situ. Saya harus untuk mancing di laut. Pertama Pak mancing nang laut niku tenggene Suramadu mriku lho. Nglewati Suramadu jamaah habis Suramadu terus ngawetan terus lewat pinggir laut ngono. Jamaah mriku kula dijak, "Pak, Kak Sido mancing ndas munyer-munyer, mutah ngono." Tapi nggih angsal ulam. Walaupun alit ulami putih ngoten lho ya. Terus tak buktekne iki jane iwake asin apa ora. Ternyata mboten ya, Pak. Keanehan di alam ini tiap saat campur ikan itu kok gak asin sebabe apa? Jawabe sebabe ikane urip hidup. Lah ikan yang mati tahu tempe, ibu-ibu mau goreng diuyahi, beh asine notok. Kok aneh? Sebabe iwak tahu tempe iwake mat. Artine ngene, Pak. Nek wis ati sampean iku dadi ati sing urip, sejatine Allah ana, maka enggak akan terpengaruh dengan kebiare dunya. Sugiya ya apa gak ndadekno takabur? Alimo kaya apa jenengan gak ndadekno takabur? Mohon maaf. Mlaraton sampean ya apa? Gak ndadekno ati sampean susah. Anugerah Allah sematkan dalam diri jenengan berupa dikersakno jenengan iki nglakoni. Wis enggak cukup sampai di situ, Pak. Allah berjanji, "Mangkana yarju liqa Allahi fa inna ajalallah la'at." Surah Al-Ankabut ayat 5. Sing sapa wonge, barang siapa di antara hambaku ini hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, aku, maka aku berjanji, Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu. Berarti anugerah yang terakhir makrifat atau ketemu Gusti Allah. Leres sedaya ukurane anugerah. Lah anugerah yang seperti ini, Pak, lebih mulia di mata Allah daripada nyun sewu jenengan ikut dadi Syekh Puji. Harus Syekh Puji? Mohon maaf. Daripada seseorang yang harta bendanya mewah, jabatannya dur, garwane mulai tuwek sampai enom duwe. Nyun sewu, isih berbobot anugerah Ar-Rahim yang disebut ati sok nompo, ati gelem nglakoni, ati ketemu Allah, daripada anugerah Ar-Rahman yang berupa kebutuhan jasmaniah. Allah sampaikan ini di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Oke, urusan dunia iki dari nomor loro. Anugerah pertama
darul akhirah, rohaniyah langsung pada Allah. Ini nomor pertama. Dan tidak cukup itu WR Supratman nek ngomong bangun rohaniyah ambek badan, iku rohaniyah pertama, bangunlah jiwanya, setelah itu bangunlah badannya. Begitulah. Jadi betapa kita ngikuti apa yang menjadi proses dari Allah itu sendiri. Dalam ngajekaken, maksud kula niku setiap aktivitas, setiap istilah niku ngajekaken nggih. Membiasakan diri. Nggih. Jadi tiada waktu kecuali untuk berlatih. Tiada waktu kecuali untuk berlatih zikir. Pun niku tok. Leres. Napa niku sing jenengan naturaken niku kados khulwat sing secara toriko niku istilah siyak melalui siap ngoten niku. Terus pundi ngoten niku? Maksudnya toriko napa maksudnya? Khulwat niku wae. Oh, ngoten ngeten lho, Pak ya. Simpel mawon. Ben cekak bingung. Sedaya aktivitas iku disebut toriko. Tinggal kita mau nggak mempergunakan fasilitas itu bertemu Allah. Tantun ngoten. Untuk melatih supaya selalu bertemu Allah dalam segala aktivitas, dzikir wau, kholwat wau terus dilatih. Lepaskanlah dalam hati sampean, makanya sampean kudu wukuf kolbi dulu. Mendek hati. Jangan bahas perkara apapun kecuali hati harus merasakan kehadiran Allah sang pelaku. Pun itu aja. Nanti biar Allah sendiri yang mengalirkan ini, akhirnya bertemu. Itu aja cukup. Jadi disebut thariqah jalan, disebut jalan aktivitas, syariati ngelmu, hakikati tujuan, makrifati ketemu Allah. Contoh sholat. Sholat ikut thariqah, Pak. Nama sholat ikut thariqah. Ilmu nih sholat berarti syariat untuk jasmani. Lah untuk rohani tujuannya apa? Tujuanmu nyembah Allah. Ini kudu tinggal nih ilmu tauhid dengan bentuk nafi isbat. Niko wau menafikan keakuan diri yang beraktivitas, dengan sendiri muncul keakuannya Allah. Lalu disitulah makrifat ketemu Gusti Allah. Enggak kita itu kebanyakan itu nolak ajaran tauhid. Otomatis dalam sholat pun tidak bisa dijadikan sebagai munajat atau coro ataupun toriko untuk bertemu Allah. Sing kathah ketemu bokong sembok. Wis pasti. Maka ini kudu diproses, harus dicari dikali apa sebabnya aku wis tuwek. Sholat kok sik panggah ngene ae. Sholat masih tetap seperti ini. Harus hati itu nggugah mencari solusinya. Nggih. Mungkin yang lain nggih niki kula nderek pengurus wau, nek pengurus wau ngiyani beat monggo, nek mboten Sabtu benjing jenengan teng pondok, Pak. Teng pondok ya. Teng pondok. Ngaten nggih. Pun bagi yang nderek beat tolong sampean siapno media air satu persatu dalam diri panjenengan sing beat. Sebelum beat berlangsung ada sesuatu yang perlu kami sampaikan biar nanti ketika beat estu hati sampean bisa sambung pada Allah yang sejatine Allah. Caranya ya napa? Pertama, maksud beat itu adalah menyambungkan tali ruh pada Allah yang disebut wasilah, yang keputus oleh nafsu. Akhirnya hati kita setiap aktivitas apapun lupa terhadap Allah. Maksudnya lupa, tidak sadar kalau yang berperan itu Allah. Jenengan iki diperankan, obah jenengan sebab diobahni Gusti, iku nggak sadar. Justru hati kita merasa kita yang melakukan. Itu tanda
putusi talini roh datang Allah. Carane nyambung ya napa? Ngeten. Saya harus mengarahkan jenengan terhadap hakikat syahadat. Ketika jenengan lesan mengucapkan asyhadu, hati atau ruhannya sampean harus yakin, harus merasakan kehadiran Allah, yaiku urip sing nyambung, bukan kelason. Paham nggih? Ikulah maksudnya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku melihat sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Allah yang mana? Hidup, yang ada di dalam dan di luar kita. Hati sampean harus madepi teng mriku. Inilah yang dimaksud dalam surah Al-An'am 79, inni wajjahtu wajhiya. Pun niku maksudnya. Pun paham nggih? Wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad iku makhluk. Berarti siapa hakikatnya Muhammad? Jenengan makhluk. Bisanya obah Rasulullah, diobah nih dening Gusti. Makanya statusnya Muhammad adalah Rasulullah, utusane Allah. Berarti jenengan bisanya ke sini karena diutus Allah ke sini. Bisanya ke sini sebab digerakkan Allah ke sini. Inilah Pak, cara untuk jenengan bisa dandani sholat itu di sini. Sebelum jenengan takbiratul ihram, wukuf qalbi dulu. Hati jenengan kudu mandek, hanya merasakan kehadiran Allah, wujudnya hidup dalam diri Anda yang menggerakkan Anda, sehingga Anda bisa bergerak, bukan gerak Anda sendiri. Jenengan rukuk bukan rukuk Anda sendiri, karena rukuk sebab dirukuk nih Gusti. Kalau hati sampean konsisten di zona ini, rasa ini, iman ini, maka disitulah nafsu tidak akan bisa menggodamu untuk ingat pada selain Allah. Dicoba aja, dicoba. Kalau enggak seperti apa yang dikatakan teori, berarti batil, salah iki. Padahal hak, saya katakan wallahi, inilah cara untuk sampean bisa munajat bertemu Allah, sholat seperti ini. Mengapa saya berani bersumpah? Karena Qur'annya Allah katakan, Al-Baqarah 238. Di situ Allah katakan hafidu 'alas sholawah was sholatil wusta. Mengapa sudah as-sholawah kok dikasih was sholatil wusta? Jikalau sholatil wusta, sholat tengah iku maksudnya asar. Ulama khilaf tentang was sholatil wusta ini. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Wusta iku tengah. Mengapa harus dikatakan wusta kalau toh itu asar? Padahal ayat pertama hafidu ala sholawah, jamak dari sholat, ai al maktubah. Apa maksudnya? Beberapa sholat, berarti 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Akeh toh? Kan sudah kesebut. Mengapa harus disebut wassolatil wusta kalau itu asar? Ternyata wassolatil wusta adalah sholat daim, sholatir roh. Ternyata sholat 5 waktu itu sholat yang dilakukan oleh jasmani. Jasmani. Lah wassolatil wusta adalah sholatnya ruh. Bagaimana sholatnya ruh? Lah ini anibudullaha waztanibut tauhid. Jelas ya? La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin syai'ulillahi lana walahumul Fatihah.
wa ila abaina wa umatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ilaihim wa ghairihim ij'alhum min ahli syuhudika wa dzikrika wa ma'rifatika ya Allah min qabli mautihim. Lahumul Fatihah. Pun sampean derekake kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, yang wajib ku puja, yang wajib ku puji kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud anane urip ing dalem lan di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu seluruh makhluk menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan memuja, memuji, menyembah kecuali hanya padamu ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun sampai nunjuk tuyo sampean piyambak. Setelah Allah menyambung talinya ruh sampean kali kula yang selama ini keputus, ada beberapa kewajiban kita yang harus kita jaga sesuai dengan kemampuan jenengan, supaya tali itu tidak putus lagi. Dua hal yang harus jenengan jaga sampai akhir hayat. Yang dua hal ini fungsinya adalah membersihkan baik ruhaniyah ataupun jasmaniyah dari kesalahan yang sudah terjadi, untuk menuju kesucian. Artinya membersihkan hati dari iman-iman selain Allah yang ahad, yang tadinya kita beriman selain ahad, untuk bertemu sejatine Allah. Apa dua hal? Pertama, ruhaniyah kita Pak sejak kecil akil balik telah menuhankan yang bukan Tuhan walaupun kita muslim. Buktinya kita ada iman selain Allah. Inilah yang disebut syirik khafi. Contoh, saya merasa yang bisa memberikan ngaji iki saya kelason, berarti saya syirik. Saya menyamakan Allah dengan saya. Ini yang dalam surah Al-Anbiya ayat 27 kalau nggak salah, saya dikatakan syirik. Syiriknya syirik yang paling halus.
Belum lagi saya mempunyai iman, habis makan merokok nikmat, terasa nikmat. Nikmat itu bersumber dari rokok, berarti Tuhanku rokok. Syiriklah saya. Pak, udah kita sudahi. Semua ini kita sudahi. Karena umur kita tinggal sedikit. Kita nggak tahu kapan dijemput kematian itu. Jadilah seseorang mutu qoblal maut, mematikan iman yang selain Allah, selain sing gesang, selain sejatine Allah, wujud Allah, yaitu yang esa sebelum kita kematian datang, supaya tidak masuk di dalam satu ayat, qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah, sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia mendustakan, tidak mau bertemu Allah. Ini biar nggak masuk di situ, maka udah kita sudahi iman yang selain Allah. Caranya bagaimana? Pun Gusti Allah memberikan kesempatan kita dalam satu hari satu malam 24 jam. Buatlah berzikir. Zikir yang kumaksud di sini nafi isbat. Yang kumaksud nafi isbat adalah sirul asrar, yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta, yang tanpa disebut baik nama ataupun sifat, hanya dirasa. Rasa itu iman, hanya dirasa. Yang rasa itu wajib terhadap urip, sebab urip itulah wujudnya nama Allah. Itulah ilahun wahid, bukan hidup sifat tapi mausufnya. Yang Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un. Jenengan harus merasakan, meyakini apa yang muncul dan timbul pada diri jenengan itu bersumber dari urip ini, dari Allah, bukan dari kita makhluk. Itu caranya. Udah, ikuti aja terus sampai di mana Allah memproses jenengan, membersihkan seluruh wujud makhluk, wujud selain Allah akan dihabiskan Allah, akan diputus hubungannya dengan hati jenengan. Akhirnya jenengan ada rasa rindu berat untuk bertemu Allah. Udah terus zikirlah sirul asrar. Jikalau mudahnya sirul asrar muncul, didorong dengan zikir sir, nggak apa-apa, silahkan keluar masuk mengucap Allah. Nanti di dalam rasa itu akan mengalir, Pak. Su'aul basyirah, rasa akan mengalir ke ainul basyirah, bertemu setelah keakuan makhluk dalam diri jenengan sudah tiada, muncul pasti keakuan Allah. Itulah disebut ainul basyirah, bertemu di dalam sirul asrar. Akhirnya masuk dalam pintu yang ketiga, hakul basyirah, menyatakan yo aku iki urip. Maksudnya Quran, innani anallah. Mengapa harus takut? Ini hak, kebenaran. Mengapa harus kita tutupi? Al-haq, kalau menurut saya loh Pak, ya tak gelar. Urusan orang lain benci, ngapain kupikirin? Urusan orang mencaci, ngapain kupikirin? Mengalir aja. Ini prinsip saya. Tadi saya sudah katakan, aku lebih baik dicaci, dimaki orang sedunia daripada saya tidak menjalankan tugas dari Allah. Titik, sudah. Toh, sok kapan aku ya bongko? Nek wis bongko ya gak ketemu maneh. Lah ngoten toh? Ya udah. Sebaik apapun jenengan melakukan hal-hal, jangan dikira tidak ada yang tidak suka. Lah ngoten lah. Ngapain harus kita pikirin? Jalan aja terus. Ngoten lah. Jare Joko Budo. Ning ngarep ono
ini terus. Ngene lah. Wis lanjut aja. Lanjut. Wis. Ini 24 jam ini Allah bagi menjadi 2 waktu, Pak. Pertama, waktu jasad repot urusan dunia. Kedua, waktu jasad tidak repot alias istirahat. Pun kedua waktu ini terus hati sampean sibukno terus untuk berzikir. Inilah yang dimaksud wal azkar. Kan 2, birriyadati wal azkar. Al azkar zikir terus sak mampu jenengan. Terus yang kedua urusan jasmani. Jasmani sampan kali kula ning donya alah masih alimo ya apa tahu nglakoni dosa. Tahu nglakoni maksiat kita ya. Wis pasti jenenge menungso. Pun. Maksudnya apa, Pak? Ayo kita bertobat jasad ini secara nasuhan pada Allah. Caranya tolong setiap ketemu weton jenengan sampai siam dengan niat mertobat pada Allah. Setiap diri jenengan punya hari kelahiran. Wong Jawa ngarane weton. Weton itu berarti 35 hari ketemu 1 hari. Misalnya Senin Wage. Senin Wage itu ketemu 35 hari ketemu 1. Weton. Setiap weton poso, Pak, kena sedina kena apit. Terserah jenengan niate niku wau untuk mertobat nang Allah. Sama buka sahurik seperti Ramadan, waktu-waktu ini cuma aja makanannya kalau bisa tahan, jangan makan makanan yang ada unsur hewani, karena hewani itu ada unsur nafsu. Bon. Yang kedua tentang jasmani, mulai hari ini sampai akhir hayat tolong apapun bentuk makanan dan minuman yang haram jangan pernah masuk di dalam jasmani. Yes. Di situ sudah ditata di dalam hukum syariat, sampean sudah tahu sendiri. Aku gak ngecek no, sampean harus paham. Yang ketiga, tolong kalau mampu jenengan iki jogonen hadas kecil dan hadas besar. Inilah 3 hal jasmani dikatakan ar-riyadhah, prihatin. Wal azkar secara roh selalu zikir datang Gusti Allah. Torikoh manapun jenengan secara muktabaroh di luar sana, jikalau tidak mensematkan sirul asr nyun sewu, tidak akan pernah suluk sampai wusul nang Allah. Tak jamin tidak akan pernah. Karena apa? Karena jenengan kali kula dikirim namung jahar kali siritok sirul asr sedangkan tidak masuk. Mboten saged, Pak. Khususiah model kaya apa ya tuas nguterno tasbih sampean niku, tapi gak iso menyentuh langsung di zona musyahadah bertemu Allah, gak bisa. Wis percaya gak percaya dudu urusane klasonmu ngomong tok. Wabasyiru hanya memberikan kabar liqaumi yu'minun mekaten. Pun Bapak Ibu hadirin, ini dilakukan setelah jenengan sudah disambungkan Allah tali tersebut. Pun kula namung pesen mawon, taline Allah yang disebut wasilah atau dzikir sirul asrar jenengan sudah terima sampai simpen. Manakala orang dekat sampai ikut tanya untuk diberikan, ojo meleki. Tahu ojo meleki? Berbagilah, ojo disimpan dewe. Sebab iku walaupun dikatakan intan, orang lain nggih kepingin duweni intan. Inten sak korean lebih mahal daripada bata sak trek. Ya toh? Berhubung masyarakat tidak tahu caranya mendapatkan intan, akhirnya nggak bisa dapati boto sak trek kayak terus. Lah jenengan yang sudah tahu caranya mendapatkan intan, tolong weono ojo dadi wong melaki. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.